Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Rosida Nurul Anwar, SPD MPDI selaku dosen pembimbing modul Nusantara. Yang saya hormati Kiai Haji Wafiul Ahdi selaku narasumber dan pimpinan Pondok Pesantren Najiah Bahrul Ulum. Dan yang saya banggakan mahasiswa pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Sebelumnya diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk menonaktifkan mic dan menyalakan kamera agar jalannya acara pada pagi hari ini dapat kondusif. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari dosen pembimbing modul Nusantara, ketiga acara inti, 4 diskusi dan tanya jawab, kelima penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu sambutan dari dosen pembimbing modul Nusantara kepada Ibu Rosida Nurul Anwar. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Ulan selaku mentor modul Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa modul Nusantara pada yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini pada kegiatan refleksi yang ketiga, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Wafiul Ahdi, Sarjana Hukum, Magister Pendidikan Islam. Telah sudi kiranya pada pagi hari ini menemani kami, terutama adik-adik modul Nusantara yang berada pada Zoom hari ini. Kepada adik-adik mahasiswa, terima kasih atas kehadirannya dan antusiasnya pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali pada kegiatan kita setelah seminggu lamanya kita tidak bertemu. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan merefleksikan kegiatan kebinekaan kita yang kelima dan yang keenam, yaitu tentang toleransi beragama. Nah, Ibu mengutip pada Al-Quran surat Al-Kafirun ya, ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, toleransi beragama, kalau kata Kiai Haji Gus Dur ya, Gus Dur beliau mengatakan tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Gus Dur juga mengatakan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin besar toleransinya. Jadi adik-adik, modul Nusantara salah satu kegiatan yang memang diinginkan oleh masyarakat ataupun pemerintah ya, bahwa mahasiswa yang nantinya setelah selesai dari kegiatan modul Nusantara Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini mengetahui bahwa Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat banyak ya, baik dari suku, bahasa, warna kulit, dan ini nanti
merupakan salah satu bentuk daripada kerukunan ya. Bagaimana sih perbedaan ini mampu merukunkan kita bersama, menumbuhkan sikap toleransi, dan juga memberikan bermanfaat, nilai-nilai kebermanfaatan bagi masyarakat. Tentu adik-adik semua setelah kita melakukan berbagai macam kebinekaan ya, dari kita saling mengenal, kemudian kita belajar kuliner kemarin ya, kuliner dari berbagai macam provinsi yang ada adik-adik di sini, kita tahu bahwa wah, banyak sekali dan luas sekali sih yang belum kita gapai dan kita tidak tahu, sehingga ini sekarang kita tahu. Nah, harapan Ibu setelah selesai perenungan pada toleransi beragama dalam bingkai kebinekaan hari ini, adik-adik menjadi sebuah agent of change ya, tidak lagi melihat sebuah perbedaan itu menjadi sebuah perpecahan, tidak ya, karena dalam Al-Baqarah juga dikatakan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, itu bukan untuk menimbulkan perpecahan, akan tetapi menimbulkan sebuah persatuan dan kesatuan ya, begitu. Begitu sambutan sedikit dari Ibu. Selamat menyaksikan tentang materi toleransi beragama dalam bingkai kebinekaan. Semoga adik-adik semua lulus menjadi mahasiswa yang bertoleran ya, bertoleran dan menganggap bahwa perbedaan itu memang lumrah ya, memang lumrah, dan tidak lagi melihat apapun itu dalam konteks setengah mata saja gitu ya, tetapi melihat secara lebih luas. Karena semakin kita mengenal banyak perbedaan, maka semakin kita mengetahui Allah itu memberikan, atau Tuhan itu memberikan banyak hal yang berbeda-beda untuk menyatu, untuk saling mengenal, dan tentunya saling menyayangi dan menghormati. Ya, itu saja dari Ibu. Selamat menyaksikan dan selamat memperhatikan kegiatan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosidah Nurul Anwar yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya menginjak acara inti, namun sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya akan membacakan biodata personal dari narasumber kita. Narasumber kita bernama Bapak Muhammad Wafiul Ahdi, tempat tanggal lahirnya di Jombang 21 Maret 1979, alamat Tambak Beras Tengah, RT 3 RW 3 Tambak Rejo Jombang, nama istri Himatul Aliyah, nama anak Amira Farha Fairuza, yang kedua Akila Naura Safira, yang ketiga Arifa Faidia Usma, yang keempat Asma Nusaiba Rahma, yang kelima Adiba Abkhoria Mumtaza. Pendidikan formal, beliau lulus dari SD Tambak Rejo Jombang tahun 1993, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Tembelang Jombang, lulus pada tahun 1996, kemudian melanjutkan di MA Al-Hidayah Jombang pada tahun 1997, kemudian S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, S2-nya di IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan kemudian S3 di UIN Maliki Malang. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal dari tahun 1993 sampai tahun 2000, beliau di Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban, kemudian dari tahun 2000 sampai 2005, program tahfidz Al-Quran Pondok Pesantren An-Nur
Ngrukem, Bantul, Yogyakarta. Kemudian yang tahun 2005 Mujamak Syekh Ahmad Kaftaro, Damakus, Suriah. Pengalaman organisasi, beliau dari tahun 2016 sampai 2021 sebagai Wakil Khatib Suriah PCNU Jombang, dan dari 2017 sampai 2021 ini menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Pengalaman kerja dan struktural. Tahun 2006 sampai 2011 menjabat sebagai Kepala SMK TI An-Najiyah Jombang. Tahun 2007 sampai 2015 Guru Honorer MTSN 3 Jombang. 2015 sampai sekarang dosen Fakultas Agama Islam di Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah Jombang. Tahun 2016 sampai 2018 menjabat sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah Jombang. Dan dari 2018 sampai 2022 menjabat sebagai Dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah Jombang. Demikian kurikulum Fittek dari narasumber kita. Selanjutnya kepada beliau Bapak Wafi menyampaikan materinya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Rosyida Nurul Anwar sebagai dosen pembina kelompok modul Nusantara kelompok ini ya. Yang saya hormati para peserta modul diskusi modul Nusantara pertukaran mahasiswa Merdeka, kampus Merdeka. Berapa jumlahnya berarti? 10. Ada 14, namun satu orang tidak bisa hadir saat Oh iya. dan yang duanya ini belum hadir nih, sudah di Apri. Oke. Ada 14 Ya, terima kasih Universitas atas kehadirannya. Mungkin setelah saya dikenalkan, saya kepingin tahu peserta ini dari kampus mana saja. Barangkali Mbak Moderator bisa mengenalkan satu persatu, biar saya tahu juga siapa dari kampus mana saja. Monggo Mbak Tri. Langsung saja perkenalan pribadi mohon ya Pak. Oh, iya, dari ya. Mbak Ratih Febrianti. Silakan Mbak Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ratih Febrianti. Saya berasal dari kampus STKIP PGRI Sumatera Barat, tapi asal daerah saya dari Jambi, Pak. Sekian, terima kasih. Lanjut. Selanjutnya Kak Wikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Wikan Tiasin Arianto dari Universitas Negeri Gorontalo. Asal daerah dari Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Lanjut. Kak Anggun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum. saya Anggun Lestari, biasa disapa Anggun. Saya dari Universitas Bosowa Makassar, tapi sekarang saya ada di daerah di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Kak Siti Munawaroh, silakan.
Mic-nya masih belum dibuka, Mbak Siti Munawaroh. Mic-nya belum dibuka. Ya Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, Ya, bisa. Dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Asal daerah saya dari Papua Barat. Lanjut Kak Weldiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Baldiana Vaneza, biasa dipanggil Neza. Saya dari Universitas Islam Riau. Asal daerah saya yaitu Kontan Singingi Riau. Terima kasih. Selanjutnya Kak Reski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Kak Sekar, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Sinta Ramadhani. Saya dari Universitas Islam Riau, asal saya di Riau. Terima kasih. Kak Susmita, silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susmita. Asal kampus saya Universitas Islam Riau, daerah asal saya Siasri Indahura. Makasih. Ada yang terima kasih. Terima kasih atas perkenalannya. Saya jadi tahu dari mana saja kampus-kampus para peserta ini. Terima kasih. Saya akan menyampaikan materi tentang toleransi dan moderasi beragama. Toleransi dan moderasi beragama sambil mohon disimak. Mana kok belum muncul ini? Bentar. Toleransi beragama dalam bingkai kemerdekaan. Sebenarnya toleransi itu saya kira istilah yang familiar bagi kita, tetapi ini menjadi tema yang menarik untuk dikaji ketika halo, mendengarkan suara saya? Ya, Pak. Dengar. Ya. Dengan Pak. Ya, terima kasih. Ini gambar saya kok berhenti. Ketika toleransi itu digabungkan dalam beragama, ini menjadi lebih sensitif dan menarik. Maka sebelum membahas itu kita pahami dulu arti dari toleransi. Toleransi itu adalah sikap untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dan keberagamaan perlu menerapkan sikap toleransi. Jadi kita sebagai makhluk sosial, manusia itu sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, pasti akan berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka tidak mungkin orang lain itu sama dengan kita dan kita juga sama dengan orang lain. Setiap manusia itu memiliki karakteristik masing-masing, memiliki sifat yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, memiliki wawasan pengetahuan yang berbeda, memiliki ya perbedaan-perbedaan yang sifatnya jasadiah,
yang sifatnya fisik maupun perbedaan-perbedaan yang sifatnya sifat non fisik. Maka untuk hidup bermasyarakat, maka mau nggak mau kita harus menerapkan sikap toleran, menghormati dan menghargai perbedaan. Kalau tidak seperti itu, maka pasti akan terjadi gesekan-gesekan, gesekan-gesekan dalam masyarakat, dan itu menjadikan munculnya pertikaian, munculnya ketidaknyamanan dalam bermasyarakat. Secara etimologis, toleransi itu dari bahasa Latin yang artinya sabar dan menahan diri. Nah, jadi kita punya keinginan, tetapi ketika keinginan kita itu bertentangan dengan orang lain atau menjadikan orang lain itu tersinggung hak-haknya, maka kita harus menahan diri. Nah, ini namanya toleransi secara kebahasaan. Secara terminologis, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, dan kepercayaan kepada sesama manusia yang berbeda dengan dirinya. Nah, jadi toleransi itu tidak kemudian menjadikan kita tidak berani untuk menyampaikan sesuatu, tetapi ada rasa penghargaan yang ada dalam diri kita, sikap menghargai, menghormati yang ada dalam diri kita, sehingga pendapat yang kita sampaikan itu tidak melukai perasaan, tidak melanggar hak orang lain, dan menghormati pandangan orang lain. Bukan berarti kita nggak boleh bersikap diam saja, tidak. Kita bisa menyampaikan pandangan, bisa menyampaikan wawasan atau pendapat kita kepada orang lain dengan cara-cara yang prinsipnya menghormati orang yang bersangkutan. Ini adalah sikap konkret dari toleran. Sebaliknya, intoleransi adalah ketidakmauan untuk menghargai pandangan, keyakinan, atau perilaku yang berbeda dari satu orang ke orang lain. Kalau tidak mau menghargai, tidak mau memberikan penghormatan atas keyakinan, pandangan, dan perilaku orang lain, ya pasti akan bertengkar. Itu namanya intoleran. Jadi interaksi sosial itu pasti akan membutuhkan saling menghormati. Nah, saling menghormati, saling menghargai itu adalah arti dari toleransi, dan mutlak dibutuhkan sebuah keniscayaan dalam hidup bermasyarakat. Nah, sekarang kalau toleransi itu kemudian digabungkan dengan agama, nah, toleransi beragama itu bagaimana? Nah, toleransi dalam Islam. Toleransi itu dalam Islam itu ada padanannya, yakni tasamuh atau samahah. Itu padanan dalam bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Arab toleransi itu padanannya adalah kata tasamuh atau samahah, yang artinya ya menghormati, menghargai. Dalam Al-Quran memang kata tasamuh ini tidak ditemukan. Tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kita cari, kalian googling di Google Search itu, kamu tulis tasamuh dengan bahasa Arab, tidak akan ketemu di dalam Al-Quran. Tetapi prinsip tasamuh yang menghargai itu akan muncul ketika ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran, yaitu contohnya harus bersikap adil, harus melakukan kebaikan, harus mewujudkan perdamaian. Itu semua tidak bisa dilakukan kecuali dengan sikap toleransi kepada sesama manusia. Maka ini toleransi itu sama dengan tasamuh yang secara implisit, ya, secara tekstual, yang secara tekstual memang tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi implisit dari teks-teks Al-Quran itu mengajarkan toleransi itu harus dilakukan. Contohnya berbuat adil. Berbuat adil itu kan harus toleran. Nggak bisa berbuat adil itu tanpa ada toleransi. Berbuat kebajikan atau kebaikan, albirru, melakukan perintah untuk berbuat baik, perintah untuk berdamai. Itu
pasti akan melaksanakan, mempraktekkan sikap-sikap toleransi. Nah, jadi toleransi atau tasamuh dalam Al-Quran itu secara tekstual memang tidak ada, tetapi makna tasamuh, makna toleransi itu banyak terkandung dalam ajaran-ajaran yang disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran. Contohnya lagi konsep rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran disebutkan, wahai Muhammad, aku tidak mengutus kepada kamu kecuali untuk memberikan rahmat kepada semua makhluk yang ada di alam. Nah, memberikan rahmat, kasih sayang, ya, itu tidak bisa terwujud tanpa sikap tasamuh, tanpa sikap toleransi, tanpa pandangan yang moderat di dalam memahami ajaran agama. Maka tasamuh atau toleransi itu tidak ada secara tekstual, tetapi terkandung di dalam konsep rahmatan lil alamin, terkandung dalam konsep perintah untuk berdamai, perintah untuk berbuat adil, perintah untuk berbuat kebaikan dan lain-lain. Di dalamnya terkandung makna tasamuh atau toleran. Tasamuh adalah pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun pendapat itu berbeda dengan pendapatnya. Jadi menerima berbagai pandangan. Ini toleransi ini dibutuhkan kedewasaan. Toleransi dibutuhkan bisa diwujudkan dengan kedewasaan berpikir, diwujudkan dengan kebesaran jiwa untuk bersikap toleran. Karena tidak semua orang bisa bersikap toleran. Contoh kecilnya, kalian kalau punya adik kecil, bermain dengan teman-temannya, mereka bermain kelereng contohnya, biasa bertengkar. Nah, pertengkaran itu biasanya terjadi karena tidak ada toleransi, saling menang-menangan. Maka muncul intoleransi. Nggak mau menerima, aku harus seperti ini, harus seperti yang diinginkan oleh salah satu orang. Nah, maka intoleransi itu akan terjadi kalau setiap orang berpikiran sempit, berpikiran menang-menangan, egonya tinggi, sehingga toleransi tidak bisa terwujud. Makanya toleransi itu membutuhkan kedewasaan berpikir, membutuhkan kebesaran jiwa untuk melakukan sikap toleransi kepada orang lain. Toleransi di dalam Islam diajarkan dalam konteks hubungan sosial, hubungan sesama manusia, hablum minan nas, untuk saling menghargai pendirian dan perbedaan pendapat orang lain, sehingga tidak memaksakan atau melanggar hak dan kewajiban, khususnya dalam masalah akidah. Nah, ini bagaimana toleransi dalam akidah? Pada prinsipnya kita adalah harus menghormati, harus menghargai perbedaan yang ada pada orang lain. Itu pada prinsipnya. Apakah itu sifatnya pendapat, sikap, cara pandang di dalam hal apapun, termasuk dalam hal keyakinan beragama. Kita hargai. Menghargai orang yang berbeda agama bukan berarti kemudian kita mengikuti mereka, kan tidak. Tetapi kita menghargai mereka dalam hal mereka melakukan tindakan atau sikap-sikap, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keyakinannya, ya kita hormati, kita hargai itu, tidak kita ganggu atau kemudian kita paksa agar mereka mengikuti ibadah kita. Mereka kita melarang mereka untuk melakukan ibadah ritual agamanya, itu namanya tidak toleransi. Menurut Yusuf Qaradawi ini, toleransi ini adalah sebuah keniscayaan. Kalau kepingin mewujudkan perdamaian dan kebahagiaan, ketentraman hidup bermasyarakat,
maka harus memiliki sikap toleran, termasuk ketika berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda agama. Kita harus memiliki toleransi beragama. Nanti toleransi beragama itu bukan berarti kemudian kita anggap mereka benar, kemudian kita membenarkan mereka. Kita menghargai mereka bukan berarti kita membenarkan mereka, tapi kita penghargaan kita lah. Kita hormati meskipun dia salah, ya kita hormati. Kita ingatkan, kok tidak mau, masuk kemudian kita pukuli, kan enggak. Tapi kita hormati, kita hargai sikap itu karena kepercayaan mereka, ya seperti itu. Menurut Yusuf Qaradawi, akar toleransi itu berprinsip pada 4 hal. Yang pertama, at-ta'adudiyah. Bahwasanya keragaman, perbedaan segala macam perbedaan yang beragam itu adalah sudah alamiah dan sunatullah. Lita'arofu itu ya ayat Al-Hujurat ayat 43, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Jadi keragaman Allah memang sudah dari sananya menciptakan keragaman. Allah seandainya menghendaki semua orang itu satu, kulitnya putih semua, rambutnya lurus semua, hidungnya mancung semua, bisa. Tetapi Allah tidak menciptakan hal itu. Allah menciptakan perbedaan-perbedaan kepada semua makhluknya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya coklat atau bahkan hitam, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang pinter, ada yang tidak pinter. Itu adalah bagian dari sunnatullah. Nah, maka prinsip menurut Yusuf Qaradawi, akar toleransi itu berasal dari yang pertama prinsip keragaman atau pluralitas. Keragaman masyarakat itu adalah sebuah kewajaran, keniscayaan, dan sunnatullah yang tidak bisa ditolak. Sehingga ketika kita menolak pluralitas, maka kita yang menentang arus, kita yang melawan dari kodratnya Gusti Allah, melawan sunnatullah. Gak bisa kita hindari pluralitas keragaman masyarakat. Maka dari situ ketika terjadi keragaman dan pluralitas yang nggak bisa kita hindari, maka mau nggak mau kita harus memiliki, belajar, dan menumbuhkan sikap toleransi. Prinsip yang kedua adalah perbedaan itu adalah kehendak Tuhan. Perbedaan itu kehendak Allah, tidak bisa, bukan kehendak siapa-siapa. Siapa yang menghendaki manusia itu punya bahasa yang berbeda? Waqtilafi alsinatikum wa min ayati khalqus samawati wal ardi waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan perbedaan bentuk fisik, bentuk perbedaan bahasa, perbedaan fisik, perbedaan warna kulit dan lain-lain. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka prinsip yang kedua adalah al-waqi' bi masyiatillah. Perbedaan itu adalah memang sudah dikehendaki oleh Allah. Bukan berarti Allah tidak menghendakinya, tapi memang perbedaan itu adalah kehendak Gusti Allah. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaannya bisa menciptakan orang yang berbeda dengan yang lain. Bahasanya berbeda. Satu bahasa Madura, satu bahasa Banjar, satu bahasa Bali, padahal sama-sama makan nasinya. Tapi kenapa kemudian muncul bahasa yang berbeda? Maka disinilah perbedaan itu adalah kehendak dari Tuhan. Al-waqi' bi masyiatillah. Maka nggak mungkin kita akan menolak perbedaan, menolak keragaman. Itu tidak mungkin karena itu sudah dikehendaki oleh Allah. Dalam
Surat Al-Maidah itu juga disebutkan, Al-Maidah ayat 48 disebutkan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, maka Allah bisa menciptakan manusia itu seragam, satu jenis tok bisa. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Tetapi Allah menghendaki perbedaan-perbedaan itu untuk menguji kamu, menguji apa yang kamu miliki. Jadi perbedaan yang ada pada orang lain, perbedaan kita dengan orang lain, itu adalah salah satu ujian dari Allah. Bagaimana kita mensikapi perbedaan itu, bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki. Maka perintah Allah selanjutnya dalam ayat Al-Maidah ayat 48 itu, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi perbedaan itu selain sunnatullah, yang kedua perbedaan itu adalah memang dikehendaki oleh Allah. Yang keempat, kenapa kok harus melakukan sikap toleransi? Karena prinsip memandang manusia sebagai satu keluarga, usroh wahidah. Semua manusia ini adalah dari satu keturunan Nabi Adam. Maka manusia ini adalah saudara. Persaudaraan sesama manusia. Persaudaraan sesama manusia. Maka prinsip yang ketiga menurut Yusuf Qaradawi adalah usroh wahidah. Kemudian prinsip yang keempat, akar dari toleransi itu harus dilakukan adalah memuliakan manusia dari sisi manusianya. Jadi memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Karena takrimul insan li insaniyati, memuliakan manusia itu wajib, harus menghormati manusia. Ketika kita memuliakan manusia, berarti kita memuliakan penciptanya. Saya menghormati kalian, itu bukan, meskipun saya tidak kenal dengan kalian, tetapi saya menghormati kalian. Karena apa? Karena kalian itu manusia. Saya menghormati kalian karena saya menghormati pencipta kalian, yaitu Tuhan. Nah, jadi prinsip yang keempat toleransi itu dilakukan adalah karena takrimul insan li insaniyati, memuliakan manusia dari sisi kemanusiaannya. Manusia adalah makhluk yang tertinggi ciptaan Allah, dimuliakan dan dilebihkan atas makhluk-makhluk yang lain. Maka kenapa jasad manusia ini suci? Karena manusia ini mulia, berbeda dengan bangkai hewan-hewan yang lain. Ketika hewan yang lain mati jadi bangkai, tapi manusia mati itu jasadnya suci. Maka disinilah kemuliaan manusia yang harus dimuliakan oleh manusia yang lain. Nah, di sini ada 4 akar toleransi yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi. Saya ulangi karena at-ta'adudiyah, yaitu perbedaan atau pluralitas keragaman itu adalah sunnatullah, sudah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Yang kedua, perbedaan atau pluralitas keragaman itu adalah memang kehendak dari Tuhan. Allah menghendaki memang berbeda agar satu sama lain saling menghormati. Saling itu adalah ujian bagi kita, bagaimana kita bisa menghormati apa tidak. Yang prinsip ketiga, manusia itu pada dasarnya adalah satu keluarga karena sama-sama dari anak turunnya Nabi Adam. Kalau sama-sama anak turunnya Nabi Adam berarti kita bersaudara. Kalau bersaudara, ya maka harus saling menghormati, saling menghargai. Dan prinsip yang keempat adalah memuliakan manusia dari sisi kemanusiaannya. Ya, karena dia manusia, maka dia harus kita hormati. Allah saja menghormati manusia. Ya, kalau meninggal tidak dianggap najis sebagaimana bangkai-bangkai hewan yang lain. Ini hewan yang lain meninggal, mati, maka menjadi bangkai dan najis. Kalau manusia mati, itu statusnya masih suci karena kemuliaan manusia itu. Itu 4 prinsip toleransi menurut Yusuf Qaradawi. Nah, bagaimana contoh toleransi dalam
Islam. Saya kira banyak contohnya. Kalau kita belajar sejarah Rasulullah di Madinah, Rasulullah sejarah, kalau kita belajar kemasyarakatan, belajar tentang bagaimana Rasulullah membangun masyarakat, berinteraksi sosial dengan masyarakat, maka yang ideal adalah contoh pada kehidupan Rasulullah di Madinah setelah hijrah. Karena setelah hijrah itu Islam sudah mapan. Kalau di era Makkah Islam belum mapan, Islam menjadi minoritas yang menjadi kalah-kalahan dan diperangi oleh orang-orang kafir. Tetapi ketika Islam sudah mapan di Madinah, maka Rasulullah mulai menata masyarakat. Bagaimana Rasulullah menghormati orang Yahudi, ya, orang Yahudi buta yang mudah disuapi itu bagian dari toleransi. Bagaimana Rasulullah ada ayat Al-Quran itu memuji seorang marbot masjid. Di dalam Al-Quran itu ada pujian Allah kepada seorang marbot masjid. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini ceritanya di Masjid Quba. Di Madinah itu ada Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah. Dan kemudian Allah menurunkan ayat yang mendorong agar Masjid Quba itu diramaikan dengan aktivitas-aktivitas kegiatan keagamaan. Salah satu alasannya karena apa? Karena di dalamnya ada seorang laki-laki yang sangat mencintai kebersihan. Sangat mencintai kebersihan, maka Masjid Quba ini harus diramaikan dengan ibadah-ibadah. Nah, laki itu adalah kalau bahasa sekarang mungkin marbot ya. Marbot masjid. Yang suka membersihkan masjid dan lain-lain. Tetapi dalam tafsir itu si marbot ini dia belajar kebersihan dari mana? Dari orang Yahudi tetangganya. Jadi si marbot ini belajar melakukan kebersihan diri. Kebersihan diri atau bahasanya apa itu kebersihan diri? Ya. Melakukan tangdhiful jasad, membersihkan diri itu personal hygiene lah kalau bahasa orang kesehatan itu personal hygiene, melakukan kebersihan badan yang dulu tidak menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Habis kencing harus bersuci, harus apa bahasanya kalian? Habis kencing kemudian membersihkan diri, kalau bahasa Jawanya itu cewok ya. Kemudian habis buang air besar itu juga dibersihkan. Kemudian membersihkan dirinya lah. Nah, kebiasaan orang Yahudi itu kemudian ditiru oleh marbot Masjid Quba. Marbot Masjid Quba itu akhirnya menjaga kebersihan dirinya. Habis buang air kecil kemudian disirami, dicawii kalau bahasa Jawanya. Habis buang air besar juga dibersihkan. Berarti dulu istinja ya, bahasa fikihnya itu istinja. Melakukan pembersihan cewok itu, kalau bahasanya cewok, itu dulu belum menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Mungkin orang habis buang air kecil sudah langsung nggak perlu bersuci, nggak perlu dibasuh, langsung pakai celana pergi. Buang air besar, mungkin juga dilap pakai batu, kemudian pergi, selesai. Nah, tindakan seorang marbot Masjid Quba di Madinah ini yang meniru sikap kebersihan orang Yahudi ini dipuji oleh Allah. Nah, ini berarti interaksi sosial umat Islam dengan orang Yahudi itu bagus di Madinah di kala itu, di era itu.
Makanya di dalam Al-Quran, di sini surat Al-Mumtahanah disebutkan Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang lain. Antabarruhum waqtuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang lain atau berbuat adil kepada orang lain kalau memang orang itu tidak mengeluarkan, tidak mengusir kamu dari rumahmu, tidak memerangi kamu. Kalau orang memerangi, mengusir dari rumah kita, itu berarti kan sudah melanggar hak-hak dan harga diri kita. Selama orang itu tidak mengusir kita, tidak memerangi kita, berarti mereka layak untuk diperlakukan baik, layak untuk diperlakukan secara adil. Meskipun mereka itu berbeda, sikap berbeda keyakinan dengan kita. Nah, ayat ini, ayat Al-Mumtahanah ini, kalau memang mereka memerangi kamu, kalau memang mereka mengusir kamu dari rumah kamu, ya silakan mempertahankan diri untuk menjaga, mempertahankan harga dirinya, melawan. Tetapi selama dia tidak memerangi, selama dia tidak mengusir dari rumah kamu, maka kamu layak untuk diperbolehkan untuk berbuat baik kepada mereka, diperbolehkan berbuat adil kepada mereka. Maka ini contoh di dalam Al-Quran bagaimana Allah menganjurkan kita berbuat baik kepada orang yang berbeda agama sekalipun. Orang yang berbeda agama sekalipun selama dia tidak memerangi kita, selama dia tidak mengusir kita dari rumah kita, mereka layak untuk diperlakukan yang baik. Contoh lagi, di dalam surat Luqman ayat 15, ini Allah memerintahkan kita menghormati orang tua, ya kan? Kita menghormati orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua selama orang tua tidak mengajak kita berbuat syirik kepada Allah. Seandainya orang tua kita mengajak kita berbuat syirik kepada Allah, kita diperintahkan untuk menolaknya. Tetapi kita juga diperintahkan untuk tetap menghormati orang tua kita. Ya. Jadi meskipun ada seseorang yang orang tuanya ini berbeda keyakinan, maka Allah memerintahkan tetap itu adalah orang tua kamu yang harus kamu perlakukan baik. Nah, ini toleransi. Ya. Contoh toleransi yang ada dalam Al-Quran itu. Memang secara tadi di awal saya sebutkan secara tekstual tidak ada kata toleransi atau kata tasamuh, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu sudah mencerminkan konsep tasamuh, konsep toleransi, menghormati orang lain. Contohnya ini, ayat ini, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukanlah dia, orang tua kamu, dengan baik, meskipun orang tua kamu ini mengajak kamu pada kesyirikan. Ajakan kesyirikan itu harus ditolak, tidak boleh ditaati. Tetapi perlakuan sebagai orang tua, kita sebagai anak kepada orang tua itu berbeda. Harus wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Harus diperlakukan, tetap memperlakukan yang baik kepada orang tua kita meskipun orang tua kita itu berbeda agama. Jadi inilah konsep toleransi. Secara eksplisit ya dalam ayat ini mengandung nilai-nilai toleransi. Banyak sebenarnya di dalam Al-Quran. Atau dalam hadis. Nah, ini contoh dalam hadis. Suatu ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya duduk bareng-bareng di mungkin di teras masjid gitu ya. Tiba-tiba ada jenazah lewat yang akan dikubur di sebuah kuburan, yang akan dimakamkan di sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah berdiri untuk menghormati jenazah yang lewat.
Terus sahabat protes, loh, wahai Rasul, ini jenazahnya orang Yahudi. Kenapa engkau menghormatinya? Dengan berdiri menghormati jenazah itu untuk lewat. Kita berdiri itu kan menghormati. Contohnya orang tua kita berdiri di depan kita harus pas duduk, kita harus berdiri. Atau contoh paling gampang, di dalam suatu acara ada Bapak Bupati memasuki acara. Para hadirin dimohon berdiri. Nah, berdiri itu kan menghormati pejabat yang datang. Nah, Kanjeng Nabi ini juga berdiri. Rasulullah ini berdiri ketika ada jenazah orang Yahudi yang lewat di depannya yang akan dimakamkan. Kanjeng Nabi kemudian berdiri menghormati. Sahabat protes, "Loh, Kanjeng Nabi ngapain engkau berdiri menghormati jenazah orang Yahudi?" Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, "Iya, alaisat nafsan, bukankah dia ini seorang manusia?" Nah, berarti Kanjeng Nabi ini tetap menghormati meskipun orang jenazah itu bukan pemeluk agama Islam. Bahkan tidak beriman, tidak mau percaya kepada Kanjeng Nabi, tetapi Rasulullah tetap menghormatinya. Ini contoh toleransi yang disebutkan di dalam hadis. Nah, saya kira dalam sejarah kehidupan Nabi banyak Rasulullah mengajarkan toleransi. Contoh yang paling konkret adalah dalam Al-Quran juga. Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu surat Al-Kahfi ayat 29. Surat Al-Kahfi ayat 29. Itu menyebutkan kita dituntut untuk tetap menyampaikan kebenaran. Ya, kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Tugas kita adalah menyampaikan. Masalah mereka menerima apa tidak, masalah mereka menerima apa tidak, itu urusan yang lain, urusan yang berbeda. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau dia mau menerima ya untung, ya bersyukurlah. Kalau mereka tidak menerima ya mereka kufur, nggak ada masalah. Nah, ini berarti ada strategi ya, strategi menyampaikan kebenaran, tidak kemudian dengan cara memaksa. La ikraha fiddin, nah, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam artian kalau kita menyampaikan ajaran-ajaran agama, kita tidak boleh memaksa, tetapi harus kita sampaikan kebenaran itu. Masalah dia terima atau tidak, itu urusan yang lain. Kita nggak boleh memaksakan. Jadi menyampaikan kebenaran itu adalah masalah tersendiri. Mensikapi mereka menerima apa tidak itu juga urusan yang berbeda. Jadi menyampaikan kebenaran itu keharusan, tetapi bagaimana respon orang lain terhadap kebenaran yang kita sampaikan, itu kita tidak bisa memaksakan diri, harus diterima, kalau enggak awas. Nah, ini tidak seperti itu. Maka di dalam kajian psikologi agama, sebentar. Dalam kajian psikologi agama itu ada yang namanya religiusitas dan kematangan beragama. Religiusitas dan kematangan beragama. Religiusitas ini adalah pengalaman batin seseorang ketika dia merasakan adanya Tuhan dan secara aktif berusaha menyesuaikan hidupnya atau menyesuaikan perilakunya dengan aturan-aturan Tuhan. Itu adalah religiusitas. Setiap manusia punya naluri religius. Tetapi masalah matang apa tidaknya, nah ini urusan yang berbeda. Setiap orang punya religiusitas, pengalaman batin, merasa dekat dengan Tuhan, yang kemudian menjadikan dia mengatur perilakunya agar sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Itu adalah religiusitas. Nah, kemudian bagaimana religiusitas itu dibangun?
bagaimana religiusitas itu dibangun di dalam diri seseorang. Menurut ahli psikologi agama, religiusitas, bentar, saya pindah lokasi yang mungkin sinyalnya ini kurang kuat. Ini, halo Bu Rosida, suara saya terdengar? Masih terdengar? Iya, terdengar, Gus. Oke. Oh iya, terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi di dalam kajian psikologi agama itu ada namanya religiusitas dan kematangan beragama. Setiap orang itu memiliki dorongan religius, kesadaran bertuhan. Nah, kesadaran bertuhan yang kemudian menjadikan dia menyesuaikan sikap-sikapnya dengan aturan-aturan Tuhan. Nah, dimensi religius seseorang itu bisa dibangun melalui apa? Melalui doktrin, yakni doktrinasi, memberikan kepercayaan dan keimanan kepada mereka akan ajaran agama. Harus percaya kepada Allah, percaya dengan malaikat, percaya pada Rasul. Rasul itu ada 25. Ada 25 yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Nah, itu adalah doktrin yang disampaikan kepada seseorang sehingga orang itu semakin kuat sisi religiusnya. Yang kedua adalah pengetahuan, knowledge, terkait dengan keluasan pengetahuan dan wawasan keagamaan. Seseorang bisa religiusitasnya itu menjadi semakin kuat apabila dia selalu menambah wawasan keilmuannya dengan mengikuti pengajian-pengajian, mengikuti kajian-kajian Islam. Nah, ini menjadikan sisi religiusitas seseorang meningkat. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan religius itu adalah melakukan ritual, yaitu melakukan amaliyah ibadah, melakukan praktek-praktek keagamaan. Yang nomor 4, ada unsur emosional, yaitu penghayatan yang mendalam terhadap setiap ajaran agama yang dipelajarinya. Nah, ini hal-hal yang bisa meningkatkan sisi religius. Kemudian etik, ya ini terkait dengan perilaku dan sikap yang baik. Dia religiusitasnya, kesadaran bertuhannya meningkat, itu juga harus diwujudkan dengan perilaku dan sikap yang baik sebagai perwujudan dari pengamalan ajaran-ajaran agama. Dan yang terakhir, dimensi religius atau religius itu bisa ditingkatkan dengan community, yaitu mereka memilih komunitas kemasyarakatan yang bisa mempengaruhi tingkat ketaatan seseorang. Nah, ini dimensi religius menurut pakar-pakar psikologi agama. Nah, dari dimensi inilah nanti bagaimana wawasan keagamaan seseorang terbentuk. Nah, ini ciri-ciri orang yang memiliki kematangan beragama. Ciri-ciri orang-orang yang memiliki kematangan beragama. Jadi semua orang punya semangat dorongan religiusitas. Tetapi bagaimana religiusitas itu matang apa tidak, itu tergantung orangnya. Tidak semua orang memiliki kematangan beragama. Kematangan beragama ini adalah sebuah upaya, harus diupayakan. Maka ini nanti kaitannya dengan toleransi dan moderasi beragama ini terkait dengan kematangan beragama seseorang. Kematangan beragama seseorang itu harus diupayakan. Tidak semua orang yang paham agama kemudian menjadi matang beragamanya, juga tidak. Ciri-ciri orang yang memiliki kematangan beragama itu, 1, melaksanakan ajaran agama bukan termotivasi oleh faktor materi. Tidak, saya kepingin ke masjid agar kaya. Saya
mengaji Al-Quran agar mendapatkan pahala atau saya takut siksa, tidak. Ciri orang yang memiliki kematangan beragama itu adalah melaksanakan ajaran agama karena rasa syukur dan cinta kepada Tuhannya. Itu yang pertama, bukan karena takut neraka, takut kepingin surga atau takut miskin. Saya rajin ke masjid saja biar kaya. Nah, itu motivasi materi yang bisa jadi di awal-awal bolehlah orang beragama karena faktor terdorong oleh faktor materi. Tetapi orang yang ciri-ciri yang memiliki kematangan beragama adalah dia melaksanakan agama atau mengekspresikan ajaran agama itu karena rasa syukur dan cinta kepada Tuhannya. Bukan karena kepingin kaya, bukan karena takut surga, takut neraka, atau kepingin mendapatkan pahala surga. Yang kedua, ciri orang yang memiliki kematangan beragama adalah memiliki wawasan pengetahuan keagamaan yang luas. Nah, dengan wawasan keagamaan yang luas, maka dia bisa memahami, bisa melakukan toleransi pada orang yang berbeda pemahaman dengan dirinya. Nah, maka ini wawasan agama yang luas, ini menjadi ciri orang yang matang secara beragama. Dengan wawasan yang luas, maka dia menjadi lebih moderat, dia menjadi lebih toleran kepada orang lain. Ciri yang ketiga, orang yang memiliki kematangan beragama adalah sikapnya moderat dan berperilaku baik, sehingga tidak mudah menyalahkan kelompok yang memiliki pandangan berbeda dengan pemahamannya. Nah, ini penting. Kenapa ada orang yang orang Islam tetapi suka membunuh orang? Karena dia pemahaman keagamaannya sempit, sehingga tidak bisa memahami perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga dia tidak bisa berbuat baik kepada orang lain karena menganggap orang lain itu keliru, karena menganggap orang lain itu salah. Nah, ini trouble-nya di mana? Trouble-nya adalah karena wawasannya yang sempit, sehingga dia merasa paling benar. Dia tidak bisa menganggap, tidak bisa menghormati dan menghargai perbedaan yang ada pada orang lain. Maka orang yang beragama, semua orang beragama, tetapi matang apa tidak itu adalah sebuah upaya, pilihan, dia mau berupaya apa tidak. Yang keempat, ciri orang yang memiliki kematangan beragama adalah memiliki dorongan untuk semakin memperdalam ajaran agamanya, agar pemahaman agamanya semakin kuat. Nah, orang yang matang beragama itu selalu belajar kajian-kajian Islam, kajian-kajian agamanya sendiri. Orang Kristen ya mengaji kajian-kajian Kristen, Islam mengaji kajian Islam. Semakin kuat, semakin dalam ajaran atau semakin luas wawasan keagamaannya, maka dia semakin matang beragama. Yang nomor 5, meyakini, nah ini salah ciri kematangan beragama seseorang adalah meyakini semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan. Nah, ini perlu pelan-pelan memahaminya. Meyakini bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, itu tidak akan mengurangi atau merusak iman kita. Ya. Kita orang Muslim, kita menganggap agama Nasrani, agama Buddha, agama Konghucu, itu mereka mengajarkan kebaikan. Ya. Mereka mengajarkan kebaikan, agama kita juga mengajarkan kebaikan. Jadi kita menganggap semua agama itu mengajarkan ajaran yang baik. Ya. Ini bukan berarti kita membenarkan mereka. Ya. Tetapi karena apa? Karena ajaran agama itu semuanya adalah memiliki perspektif ketuhanan. Kalau semua disandarkan kepada Tuhan, pasti baik. Dan kebaikan itu bersifat universal. Mana ada ajaran agama manapun yang mengajarkan boleh membunuh setiap orang? Nggak ada. Apakah boleh mencuri? Nggak ada. Apakah boleh melakukan ya hal-hal yang terlarang lah, yang karena kebaikan universal. Apa yang ada dalam kita, dalam ajaran kita baik, bisa jadi di ajaran mereka juga sama baik. Tetapi meyakini ajaran agama, semua agama itu baik, bukan berarti menganggap mereka benar. Ya, mereka baik. Tetapi masalah kebenaran itu adalah masalah keimanan. Nah, jadi kita tetap beriman kepada
kepada agama kita, kepada ajaran agama kita. Tetapi kita membuka wawasan kita, menganggap orang yang beragama lain itu juga mengajarkan memiliki nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari ajaran agamanya juga. Jadi kalau melihat titik persamaannya ya sama-sama mengajarkan kebaikan. Meskipun ada perbedaan dalam masalah akidah, itu masalah yang privat ya, masalah keimanan, masalah spiritualitas. Jadi ciri-ciri orang yang nomor 5, ciri-ciri nomor 5 orang yang memiliki kematangan beragama itu adalah mereka memiliki pemahaman bahwasanya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Kalau semua agama mengajarkan kebaikan, berarti kita juga harus berbuat baik karena mereka juga dituntut agamanya untuk berbuat baik. Nah, meyakini semua agama itu mengajarkan kebaikan tidak akan mengurangi atau merusak iman kita. Karena ajaran agama itu memiliki perspektif ketuhanan dan kebaikan itu bersifat universal. Nah, jadi ini yang sensitif nomor 5 ini sebenarnya sensitif. Tetapi harus kita pahami pelan-pelan masalah kebenaran, kita yakin yang inna dina indallahil Islam. Nah, kita punya kebenaran, agama kita benar. Kita yakini itu. Tetapi keyakinan kita terhadap kebenaran agama kita ini tidak kemudian menganggap agama lain jelek. Nah, benar itu bandingannya salah. Tapi baik itu bandingannya buruk. Ya. Kita tidak menganggap agama yang lain itu buruk meskipun kita meyakini yang benar adalah keyakinan kita. Nah ini itu cara pandang orang yang memiliki keagamaan yang matang. Ciri nomor 6, tidak hanya mengajarkan ritual wajib saja, tapi juga ritual-ritual komplementer. Orang beragama itu tidak yang penting wajib-wajibnya saja dilaksanakan, itu tidak. Itu ya bolehlah, itu hanya menggugurkan syarat wajibnya. Tetapi bagi orang yang memiliki kematangan beragama, kewajiban dijalankan. Ritual-ritual komplementer adalah ritual-ritual yang sunat. Sholat 5 waktu wajib. Tapi ritual komplementernya setelah sholat mengaji Al-Quran, setelah sholat berzikir, setelah sholat berdoa, itu kan komplementer. Maka bagi orang yang memiliki wawasan keagamaan yang matang, dia itu akan melaksanakan ritual wajib dan ritual-ritual komplementer pun juga dilakukan. Dan yang nomor 7, orang yang memiliki wawasan keagamaan yang matang itu adalah mereka selalu berpikir positif. Karena apa? Karena dia merasa dekat dengan Tuhan. Nah, ini 7 tanda-tanda ciri orang memiliki kematangan beragama. Nah, dengan kematangan beragama yang dimiliki, maka dampaknya adalah orang tersebut akan menjalani agama dengan penuh kesadaran, tidak terpaksa. Ya. Menjalani agama dengan penuh kesadaran, tidak terpaksa, karena ajaran-ajaran agama itu dilaksanakan motivasinya adalah rasa syukur dan cinta kepada Tuhannya. Yang kedua, jadi orang kita berbuat baik itu bukan karena apa-apa, tapi karena kita syukur kepada Allah. Kita menghormati orang lain, kita berbuat baik, bersedekah kepada orang lain, itu bukan karena tidak hanya untuk mendapatkan pahala, tidak hanya karena untuk agar terhindar dari siksa, tidak. Tapi saya melakukan sedekah, saya melakukan sholat, saya melakukan ibadah-ibadah yang lain, motivasinya adalah rasa syukur dan rasa syukur kita kepada Allah dan cinta kita kepada Allah. Jadi menjalani agama dengan penuh kesadaran. Yang kedua, orang yang memiliki kematangan beragama itu akan berpeluang kecil melanggar aturan agama. Melanggar aturan agama menjadi kecil karena dia kesadaran beragamanya sudah matang. Yang ketiga, memiliki ketenangan jiwa dan hati. Karena wawasannya luas sehingga dia menjadi lebih toleran. Ya, lebih moderat, lebih bisa memahami orang lain. Jadi hatinya itu tenang dan hati dan jiwanya itu tenang, tidak gampang tersinggung. Ya, tidak gampang tersinggung. Yang keempat, memiliki sikap yang lemah lembut. Ini adalah moderat dan tolerannya di sini. Orang yang matang beragama, maka dia akan memiliki sikap yang lemah lembut, menghormati orang lain. Menghormati orang lain berarti dia bisa melaksanakan
toleransi dan bisa melaksanakan ajaran agama dengan penuh kemoderatan. Ya, moderasi beragamanya muncul karena jiwanya tenang, sikapnya menjadi lemah lembut. Dan yang nomor 5, dampak dari kematangan beragama adalah totalitas dalam menjalani kehidupan. Karena dia sudah merasa dekat dengan Tuhan, maka ya total dalam kehidupannya tidak ada yang dikhawatirkan. Itu dampak dari kematangan beragama yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi kalau beragamanya itu dangkal, maka dia beragama, melakukan ibadah itu karena faktor-faktor materi, ya. Karena faktor materi, dia hanya menampilkan fisiknya saja, menampilkan covernya saja, tetapi hatinya jahat, sikapnya keras pada orang lain. Ini tidak menunjukkan kematangan beragama. Nah, terakhir, kesimpulannya, semakin luas wawasan keagamaan seseorang dan semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka dia akan menjadi sosok yang taat beragama, sosok yang berpikiran moderat, toleran dan ramah pada orang lain, serta optimis di dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dia ada tanda-tanda orang yang memiliki jiwa yang sehat, atau dalam bahasa psikologi agamanya itu healthy mindedness, ya, jiwa yang sehat. Sebaliknya, jiwa yang tidak sehat itu sick soul, ya, sick soul. Ya. Jiwa yang tidak sehat itu ya beragama itu menjadi sempit, kemudian sangat berpikirannya itu sangat terbatas dan sempit, sehingga keras pada orang lain, tidak bisa, wawasannya tidak luas, tidak toleran pada orang lain karena dia merasa paling benar dan orang lain keliru. Kalau keliru harus dibenarkan. Padahal dalam Al-Quran pun kebenaran perlu kita sampaikan, tetapi caranya adalah faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Terserah, pokoknya sudah saya sampaikan, kamu terima apa tidak, itu urusan kamu dengan Tuhan. Nah, itu berarti kan sikap kita tidak memaksakan. Kita bisa bersikap moderat, kita bisa bersikap toleransi pada orang lain dalam hal-hal urusan agama. Jadi toleransi atau moderasi dalam beragama itu tidak menjadikan kita memiliki keimanan yang tipis, tidak. Orang yang bersikap moderat, orang yang bersikap toleran, itu tidak berarti memiliki keimanan yang tipis atau yang sedikit. Atau sebaliknya, orang yang bersikap keras, orang yang bersikap kaku, itu adalah tanda-tanda orang yang punya iman yang kuat, itu tidak. Nah, justru orang yang memiliki keimanan yang bagus, tadi saya sampaikan, adalah orang-orang yang menunjukkan sikap-sikap beragama yang baik. Dia memiliki kematangan beragama. Ketika dia memiliki kematangan beragama, maka dia akan taat beragama, bersikap moderat, toleran, dan ramah kepada orang lain, serta optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Ini berarti orang-orang yang matang dalam beragama, dia memiliki jiwa yang sehat, healthy mindedness. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab kepada teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya. Kak Ratih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Bagaimana jika ada seseorang yang mendoktrin kepercayaannya, maksudnya kepercayaan yang dianutnya kepada seseorang yang beda agama gitu lah, Pak. Misalnya tuh contohnya kayak misalnya saya kan Muslim. Terus saya bilang ke teman saya yang non-Muslim itu bahwa makan babi itu haram loh, kayak gitu. Nah, terus contohnya lagi kayak kamu tuh kan Kristen. Nah, nanti kamu bakal kena azab atau apa-apa ini gitu. Nah, apakah itu tuh termasuk intoleransi, Pak? Gitu. Nah, kemudian
pertanyaan selanjutnya tuh, apakah dalam toleransi ini ada batasan-batasan tertentu gitu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab langsung ya. Toleransi tadi saya sampaikan adalah saling memahami, saling menghargai perbedaan. Ini bukan berarti kemudian kita tidak boleh menampilkan, tidak boleh menampakkan atau menunjukkan apa yang kita yakini. Nah, kita boleh kok menyampaikan pada orang lain. Contohnya pada teman kita yang non-Muslim. Islam itu seperti ini. Islam itu nggak boleh makan babi. Islam itu kalau makan ayam, ayamnya harus disembelih dulu dengan cara-cara tertentu. Kemudian Islam itu harus menutup aurat. Islam itu harus begini-begini. Silahkan, nggak ada masalah. Itu menyampaikan, mengenalkan ya. Mengenalkan ajaran kita pada orang lain, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah apabila kita memaksakan. Dia itu orang non-Muslim, tetapi kemudian kita paksa kamu harus menutup aurat begini karena begini macam-macam. Nah, karena kalau nggak menutup aurat kamu akan berdosa. Mereka kan non-Muslim. Yang kita sampaikan ya kita sampaikan dengan cara pelan, tidak kemudian memaksa mereka. Atau contohnya pada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ada warung buka. Nah, warung buka. Ini prinsipnya kan nggak boleh Ramadan kok buka. Waktunya orang puasa kok warungnya buka. Nah, ini tidak benar ya, tidak benar karena berpotensi untuk menjadikan orang yang malas berpuasa menjadi tidak berpuasa. Tetapi kalau cara pandang toleran, kita berpikirnya kita sampaikan, Bu, sampean kenapa kok warungnya dibuka puasa-puasa? Kita harus positive thinking, husnudzon. Ini bisa jadi warung ini menyediakan ibu-ibu yang sedang datang bulan, yang tidak puasa. Kan boleh saja. Coba kalau ibu-ibu yang pas Ramadan datang bulan, warung tutup semua, bingung anak kos mau makan di mana. Ya, maka warung yang buka itu kita husnudzon kepada mereka. Mereka membuka warung karena untuk menyediakan anak-anak kos yang sedang datang bulan. Nah, itu cara pandang yang toleran. Tidak kemudian cara pandangnya, ini berdosa, ini mengganggu orang yang berpuasa, harus ditutup warungnya. Nah, ini menghadapi masalah yang sama, tapi cara pandangnya berbeda. Satu cara pandang yang toleran, satu cara pandang yang intoleran. Nah, itu saya kira. Batasannya bagaimana? Toleransi itu adalah menghargai, menghormati perbedaan pendapat. Ya. Toleransi beragama selama itu tidak mengganggu keimanan kita, nggak ada masalah. Selama tidak mengganggu keimanan kita, nggak ada masalah. Contohnya, kamu punya teman non-Muslim, kemudian kamu diundang ke rumahnya, ternyata makan babi panggang. Nah, makan babi panggang. Ya karena mereka non-Muslim makan babi panggang ya nggak apa-apa. Tapi ketika kamu dijamu seperti itu, nah ini toleransinya sudah pada batas tertentu. Batasnya sudah di situ saja. Jangan dilanjut. Ya sudah saya toleransi pada teman saya tak ikut makan saja. Nah, mumpung di rumahnya waktunya Natalan. Nah ini toleransi yang melampaui batas karena urusan sudah melanggar keimanan. Ya, melanggar aturan-aturan agama. Selama itu tidak melanggar aturan agama, toleransi ya bisa kita lakukan. Nah, saya kira itu. Ya, barangkali yang lain. Yang lainnya silakan yang ingin bertanya. Kak Wikan, silakan Kak. Iya, baik. Terima kasih. Langsung saja pertanyaan saya. Menurut Bapak, apakah toleransi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Sekian, Pak. Terima kasih. Saya kira di Indonesia toleransi beragama khususnya ini selalu dinamis. Bisa jadi hari ini sudah bagus, besok
ada kelompok-kelompok tertentu yang menampakkan kelompoknya, sikapnya yang arogan. Nah, ini menjadi toleransinya ternoda. Maka saya kira secara umum Indonesia ini adalah masyarakatnya sangat toleran, saling menghargai, saling menghormati sudah bagus. Tetapi bukan berarti ini sudah selesai. Toleransi itu harus kita upayakan. Moderasi beragama harus selalu kita upayakan. Karena setiap saat pasti ada orang-orang yang intoleran, pasti setiap saat ada orang-orang yang anti moderat, ya, yang tidak moderat di dalam beragama. Orang yang tekstualis, ya, orang tekstualis itu merah atau hitam dan putih, memandang ajaran agama itu hitam dan putih. Kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak putih ya hitam. Berarti kalau saya benar, pasti mereka salah. Seperti itu. Itu pasti ada orang-orang yang berpikiran seperti itu. Maka toleransi beragama, moderasi cara berpikir, moderasi beragama itu harus kita upayakan dan kita tanam kepada ya, cara berpikir generasi-generasi muda kita. Karena apa? Karena hari ini yang menjaga moderasi dan toleransi beragama ada tokoh-tokoh kita sekarang masih ada. Nah, kalau tokoh-tokoh sekarang, tokoh-tokoh agama sekarang sudah tidak ada, siapa yang akan menjaga toleransi dan moderasi beragama di Indonesia? Maka menanamkan cara berpikir moderat, menanamkan cara berpikir toleransi beragama, itu harus selalu diberikan kepada generasi-generasi muda. Karena toleransi dan moderasi beragama itu selalu harus diupayakan. Ya, saya kira itu. Ada yang lain? Yang lainnya? Oke, Kak Maria, silakan Kak. Iya Bu, sebelumnya suara saya kedengaran nggak Bu? Iya. Maaf ya Pak, lagi sakit juga soalnya. Pertanyaan saya gini Pak, kalau berbentuk, kan sekarang ini ada yang namanya drag jokes. Nah, drag jokes ini ada juga yang tentang keagamaan. Nah, apakah menurut Bapak drag joke ini salah satu bentuk toleransi beragama yang bisa dianggap ya boleh gitu Pak? Drag joke itu joke yang jelek gitu ya? Iya Pak, jokes yang jelek gitu. Iya, sebentar. Saya kira agama itu boleh dibahas oleh siapapun. Tetapi yang tidak boleh adalah agama itu dijadikan untuk permainan, dilecehkan, itu yang tidak boleh. Nah, dark joke yang dimaksud kalau memang itu tidak dianggap melecehkan, ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau dianggap melecehkan, dianggap permainan untuk bahan tertawaan, ini yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Agama itu adalah doktrin. Ajaran agama itu doktrin yang sifatnya adalah langsung dari Tuhan yang harus kita percayai. Tidak kemudian kita permainkan atau kita dijadikan bahan tertawaan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Dark joke itu selama tidak melecehkan ajaran agama, monggo. Kalau melecehkan atau mentertawakan ajaran agama, gimana orang Islam itu kok sholatnya menghadap batu, menghadap batu hitam Ka'bah maksudnya. Nah, Ka'bah ditertawakan, dianggap ini suatu rumah atau batu kok disembah-sembah. Nah, itu namanya melecehkan ajaran Islam karena itu doktrin. Ajaran Islam sholat harus menghadap Ka'bah, menghadap ke kiblat di Ka'bah, tapi malah dijadikan bahan tertawaan. Ini dark joke yang tidak diperbolehkan dan ini bisa melanggar pelecehan ajaran, melanggar undang-undang, ini dianggap pelecehan agama. Saya kira kita harus menghindari dark joke. Agama apapun pasti sakral, ya. Ajaran agama apapun itu sakral. Kita nggak boleh melecehkannya. Ya, saya kira itu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, yang ingin bertanya lagi? Apa ada?
Ada yang bertanya lagi? Monggo. Mungkin sedikit bertanya, Gus, untuk mahasiswa pengetahuan saja gitu ya. Pernah ada suatu lingkungan ya, di lingkungan ini kisah nyata, ada seseorang yang dia sekarang kan era digital sudah maju ya, artinya belajar itu tidak lagi dengan, maksudnya kalau dahulu kan benar-benar harus dengan guru, artinya karena aksesnya itu yang belum seluas sekarang gitu. Nah, dikarenakan dengan era digital saat sekarang yang semakin maju, meningkat, maka kadang ada seseorang yang ia belajar itu secara instan, alias hanya melihat dari YouTube begitu, radio dan kawan-kawannya seperti itu, sehingga ilmu yang ia dapati hanya berdasarkan dari satu subjek saja. Artinya dari si penceramah itu saja, tanpa ia mungkin membaca yang lain atau mendengarkan atau bahkan bertanya jawab, berdiskusi, itu kan tidak kalau dari platform ya. Sehingga terbentuklah ia sikap yang mungkin berbeda dengan orang yang lainnya seperti itu. Misalkan ada beberapa kegiatan yang ia menganggap kegiatan tersebut tidak baik berdasarkan dari ilmu yang ia pelajari di platform tersebut. Untuk menyikapi orang-orang yang mungkin baru mengenal atau mempelajari, istilahnya belajar secara otodidak begitu ya, yang sehingga membuat ia malah menciptakan sikap intoleran gitu terhadap apa yang dipelajarinya dengan yang ia lihat di masyarakat, itu berbeda kan, menurutnya seperti itu. Nah, dan ini kisah nyata ya, ada banyak masyarakat yang seperti itu, yang dia belajar secara instan, kemudian tidak tanya jawab dengan gurunya, dari hasil yang ia pelajari itu ia aplikasikan dengan cara dia tidak menyetujui atau perbedaan yang ada di hadapannya itu ia menganggap itu tidak baik begitu. Bahkan ada yang anarkis ya, misalkan ini kisah nyata juga itu, ada yang sholawatan kok tidak diperbolehkan gitu ya, misalkan di rumah itu ada yang sholawat, dia menganggap sholawat tuh bukan perbuatan yang baik begitu misalkan. Kemudian sholat itu yang makmum perempuan tuh harus di belakang bukan di samping, padahal banyak sekali sekarang sudah masjid-masjid yang dahulu bahkan di negeri timur sana seperti itu. Itu untuk menyikapi orang-orang yang seperti itu, yang dia sudah keras terhadap dia mengatakan yang hitam putih saja. Menyikapinya itu mungkin dari perspektif kemasyarakatannya, mungkin mahasiswa juga nanti di kehidupan bermasyarakat nanti akan menemui orang-orang yang seperti itu. Cara menangkapinya begitu, sehingga tidak terlalu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rosida. Sebenarnya belajar agama itu bisa belajar ya. Belajar itu bisa dari media apapun dan dimanapun. Kepada siapapun itu boleh belajar, tetapi idealnya itu belajar agama, karena agama itu terkait dengan doktrin ya. Agama itu kan terkait dengan doktrin dan ya doktrin wahyu dari Allah ke Rasul, dari Rasul kepada sahabat. Jadi bukan logika, tetapi agama itu adalah kebanyakan doktrin yang kemudian pemahamannya menggunakan logika. Maka idealnya belajar agama itu boleh dari mana saja, dari radio, dari YouTube, dari website dan lain-lain boleh. Tetapi kita kan tidak tahu siapa narasumber itu, layak apa tidak narasumber itu kita jadikan guru untuk yang mentransformasikan pengetahuan. Saya kira di ilmu apapun juga seperti hal yang sama. Kita bisa otodidak. Belajar komputer bisa otodidak. Bahkan belajar ya apapun lah, kalian mahasiswa ini kuliah tanpa saya nggak butuh dosen, saya lihat silabusnya, saya membaca bukunya sendiri. Kira-kira seperti itu bisa nggak sampai kepada pemahaman yang ideal? Ya.
Pasti karena basic kita kan basicnya kosong. Belum mampu memahami hal-hal seperti itu. Sehingga dibutuhkan pemahaman pengantar ya. Dibutuhkan pengantar yang bisa memberikan pemahaman yang benar kepada kita akan teori-teori pendidikan contohnya. Jadi kita memahami teori-teori pendidikan saja harus nggak bisa otodidak nggak paham atau bisa paham tapi salah pemahamannya salah. Maka butuh pengantar seorang dosen yang bisa mengajarkan atau memahamkan kita tentang teori-teori pendidikan yang sifatnya umum. Ya. Sekarang dosen yang kita ambil ilmunya itu dosen pendidikan apa tidak? Jangan-jangan kita belajar teori-teori pendidikan kepada sarjana kebidanan atau kepada sarjana elektro atau ya pada orang yang tidak kompeten. Ya. Kalian boleh belajar ilmu pendidikan kepada siapapun, tetapi kira-kira ya, kalau dalam dunia perguruan tinggi pun dosen itu harus kualifikasi akademiknya harus sesuai. Ya. Kualifikasi akademiknya harus sesuai dengan mata pelajaran, mata kuliah yang disampaikan. Karena apa? Agar ya ini memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menyampaikan teori-teori pendidikan adalah orang-orang pendidikan. Jangan sampai ilmu manajemen pendidikan yang isi adalah sarjana teknologi, sarjana teknik terapan, sarjana S1 keperawatan. Ya nggak nyambung. Begitu juga ilmu agama. Ilmu agama boleh kita belajar kepada siapapun. Itu sifatnya komplementer kalau tidak langsung. Otodidak itu komplementer. Tetapi belajar yang paling penting itu adalah kita tahu siapa orang yang memberikan transformasi keilmuan kepada kita. Dia kapabel apa tidak. Nah, dia itu orang yang memiliki kapabilitas keilmuan apa tidak. Kalau tidak, ya kita belajar ke situ pasti akan perspektif dan pemahamannya akan berbeda. Ilmu pendidikan dibaca oleh orang teknik itu akan berbeda perspektifnya dengan ilmu pendidikan yang dipelajari atau disampaikan oleh orang manajemen pendidikan. Itu akan perspektifnya akan berbeda dan kira-kira lebih nyambung ketika yang mengajarkan adalah sarjana pendidikan. Karena ilmu pendidikan itu sarjana pendidikan, nyambung. Meskipun sarjana teknik bisa mengajar, tetapi dia perspektifnya adalah perspektif teknik, tidak perspektif pendidikan. Nah, begitu juga ilmu agama. Ilmu agama itu pada prinsipnya satu, kita harus belajar kepada orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang layak untuk ilmu keagamaan. Nah, dia latar belakangnya pernah kuliah, latar belakang pendidikannya bagaimana, baik formal maupun non formalnya bagaimana. Dia sarjana teknik tapi non formalnya dia mengaji kepada orang lain atau ya ikut madrasah diniyah. Dia kan punya wawasan keilmuan keagamaan meskipun secara formal dia sarjana teknik. Nah, tapi latar belakang keilmuannya itu dia punya. Sehingga bisa dikatakan dia ya memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk itu. Yang kedua, otodidak dalam beragama itu sangat rawan. Karena apa? Agama itu adalah doktrin, ya. Agama itu kebanyakan doktrin. Pemahaman keagamaan itu harus penafsirannya harus ditafsiri oleh orang yang mengerti, orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang tepat. Kalau tidak tepat, maka doktrin keagamaan itu bisa dipahami dengan pemahaman yang salah. Maka kalau kita belajar online, belajar otodidak, belajar melalui YouTube, melalui macam-macam, ya itu bisa kita lihat siapa sumbernya. Ini sumbernya orang yang punya kapasitas dan kapabilitas, monggo. Tetapi itu sifatnya hanya komplementer. Yang paling pokok adalah kita mengajinya atau belajar agamanya jelas kepada siapa. Nah, gitu. Kalau di website nggak jelas kan siapa
Dilihat penulisnya siapa. Kalau di website itu penulisnya siapa. Ini websitenya siapa. Website PGTK itu dipakai untuk belajar orang yang PGSD, ya mungkin berbeda karena perspektifnya itu berbeda. Ya. Jadi harus tepat. Orang belajar di websitenya atau kalau dalam bahasa dalam kelompok Islam itu banyak kelompok-kelompok yang macam-macam ya. Kita belajar di websitenya orang yang Syiah contohnya. Ya, di situ adalah perspektif Syiah. Kita belajar pada websitenya milik ormas tertentu, ya itu adalah perspektif ormas itu. Nah, kita belajar dari websitenya orang yang mengkaji perbandingan agama, yaitu perspektif mereka. Nah, maka kita di dalam belajar agama melalui website, melalui YouTube, melalui media-media yang lain, yang perlu diperhatikan adalah itu siapa yang menulis, terus latar belakangnya bagaimana. Di YouTube juga seperti itu. Ini Ustadz A ini punya kapasitas apa tidak? Ya, punya kapabilitas apa tidak? Dia itu perspektif pemikiran keagamaannya bagaimana? Kalau layak, ya kita ikuti, nggak ada masalah. Tetapi kalau keliru, banyak orang-orang yang salah pengajian, ya banyak orang-orang yang salah pengajian. Contohnya pakai pakaian yang muslimah sampai bercadar segala, tetapi kemudian ya hanya simbolis saja, di dalam semangat beragamanya tidak matang seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, jadi saya kira belajar agama bisa dari mana saja, dari siapa saja, yang penting transformasi yang memberikan transformasi keilmuan itu adalah harus orang yang tepat dan orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Karena agama itu adalah doktrin dan terkait dengan keyakinan, keimanan yang kalau keyakinan agama itu kan sangat dalam dan sangat kuat. Maka kalau salah, ya keyakinannya yang akan keliru. Saya kira ini hampir sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Belajar kedokteran ya sama dokter, kedokteran manusia kok dengan nama kedokteran hewan, ya keliru. Ya. Belajar penyakit jantung ya kepada ahli jantung, tidak kepada ahli mata contohnya. Gitu. Jadi ada perspektif yang berbeda dan kapasitas serta kapabilitas guru itu harus kita lihat. Saya kira itu Bu Rosita. Terima kasih. Ini jadi pelajaran juga nih buat mahasiswa juga ya, terutama ketika nanti belajar secara bukan otodidak ya. Sekarang ini karena platform banyak ya, dilihat kira-kira pas enggak si pemberi nilai tersebut, yang memberikan pembelajaran tersebut, yang transformasikan ilmunya tersebut sesuai tidak dengan kapabilitasnya. Jangan salah untuk memilih siapa yang akan dijadikan tempat belajarnya, ya. Misalkan mendengarkan di YouTube, belajar apapun itu, dalam hal bidang apapun itu, dilihat siapa sih narasumbernya, gitu. Sesuai tidak dengan kapabilitasnya sebagai seorang yang benar-benar menguasai ilmu tersebut, tidak sih? Termasuk dengan di internet ya, tidak sembarangan membaca atau mengutip artikel-artikel web yang tidak jelas atau tidak valid begitu. Sehingga ya ini pembelajarannya. Baik, monggo yang lain adik-adik, waktunya tinggal berapa lagi Mbak Ulan? 10 menit lagi, Bu. Ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya sedikit memberikan tambahan. Bahwasanya belajar agama itu butuh tahap, ya. Tahap mental. Mental kita itu kan berkembang dari usia remaja ke dewasa, dari anak-anak, remaja, dewasa, kemudian usia matang dan
usia tua. Setiap jenjang perkembangan usia itu, dorongan religius kita itu akan berbeda. Maka semestinya dorongan religius itu harus kita ekspresikan, ya, harus kita ekspresikan sesuai dengan perkembangan kejiwaan kita di usia-usia tersebut. Contohnya remaja, ya cara beragamanya anak-anak remaja ya seperti itu. Itu berbeda dengan cara pemahaman, cara belajar agamanya orang-orang tua. Jadi kalau kita belajar agama secara bertahap dan sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan tahapan perkembangan kejiwaan kita, kita akan mendapatkan kematangan beragama yang bagus. Tetapi kalau kita belajar agamanya tidak dengan tahap-tahapan itu, ya kita akan menjadi orang yang orang yang kematangan beragamanya kurang bagus. Dalam artian belajar satu materi agama itu bisa jadi hari ini kamu belajar pemahamannya sesuai dengan pemahaman kalian yang masih mahasiswa. Besok belajar lagi ketika sudah lulus dari perguruan tinggi atau sudah jadi ibu-ibu muda, belajar yang hal yang sama. Itu cara pemahaman sudah berbeda. Karena apa? Dorongan spiritualitasnya sudah, kondisinya, perkembangannya sudah berbeda. Maka jangan menunda untuk belajar agama. Karena apa? Karena kalau ditunda nanti kalau sudah tua, harus sudah tua, itu nanti kematangan beragamanya menjadi instan dan ini yang berbahaya. Karena tidak sesuai dengan perkembangan religiusitas yang ada pada setiap jenjang perkembangan kejiwaan manusia. Saya tak belajar agama besok aja kalau sudah tua. Nah, itu berbeda nanti hasil pemahaman keagamaannya dengan anak yang sejak muda sudah belajar agama sampai kemudian nanti tua, itu berbeda nanti pemahaman dan kematangan beragamanya akan berbeda. Dan orang tua memandang anak muda belajar beragama ya harus sesuai dengan konteksnya. Ya konteksnya anak muda ya seperti itulah cara beragamanya. Nanti kalau sudah dewasa kan sudah ada perubahan. Saya kira yang perlu saya garis bawahi adalah jangan menunda untuk belajar agama mulai dari sekarang, karena dorongan spiritualitas dan religiusitas seseorang itu selalu berkembang dan berkembang terus. Kalau sekarang ya sesuai dengan kematangan emosional kita hari ini. 5 tahun lagi kita belajar agama ya akan berbeda rasanya karena kita belajar dengan kondisi kematangan emosional yang sudah berbeda. Tapi kalau hari ini tidak langsung besok mencolot, meloncat, 10 tahun lagi saja saya belajar agama, nanti hasil dari pemahaman keagamaannya itu nanti akan tidak sama, toleransinya juga sedikit berbeda karena ya instan. Kalau dari muda itu kan lebih luas, lebih lama prosesnya. Jadi proses kesadaran beragama itu juga butuh waktu. Enggak kemudian singkat, tiba-tiba hari ini hijrah, kemudian hari ini langsung taat beragama, tidak. Karena apa? Dorongan emosional itu pasti akan berkembang. Jadi nggak bisa belajar agama, nggak bisa instan. Butuh proses. Hari ini paham, tapi belum bisa mengamalkan. Ya nggak apa-apa. Hari ini 2 tahun baru bisa mengamalkan, ya monggo. Tapi yang bahaya itu hari ini belajar, kemudian hari ini merasa paling beragama. Itu yang berbahaya. Karena kondisi emosional itu biasanya mereka adalah orang yang kaget ya. Karena dulunya nggak pernah sadar agama, kemudian di usia tua baru sadar agama, maka biasanya menjadi orang yang kaku dalam beragama. Saya kira itu. Mungkin ada satu lagi pertanyaan yang mengakhiri. Kak Reski jadi bertanya? Jadi Kak. Oke, silakan Kak. Begini Pak, saya pernah membaca di salah satu platform media sosial ada seorang yang beragama Kristen, tapi waktu itu yang saat mengupload video dia menggunakan jilbab Pak. Kemudian ada salah seorang
yang berkomentar seperti ini. Kristen kok pakai jilbab? Terus ada lagi yang membalas komentarnya, daripada kamu sudah Islam tidak pakai jilbab. Jadi menurut pertanyaan saya, menurut Bapak mengenai fenomena tersebut, bagaimana jika dikaitkan dengan toleransi beragama? Ya, terima kasih. Masalah simbol ya, masalah simbol agama. Hijab itu salah satu simbol agama bagi kita umat Islam di Indonesia. Hijab itu menjadi salah satu simbol agama dan sekarang identik dengan Islam. Maka mestinya kalau orang non-Muslim kemudian kok memakai jilbab, itu ya niatnya itu harus tulus. Kalau niat hanya sekedar untuk menghormati orang Muslim, ya nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya untuk mentertawakan dan melecehkan, ini yang tidak diperkenankan, ya sudah melanggar tatanan sosial. Masalah umat Islam belum berjilbab, ya itu bisa jadi tadi fase proses perkembangan keagamaannya. Tapi yang jelas karena jilbab di Indonesia itu menjadi salah satu simbol agama yang identik dengan Islam, maka orang non-Muslim yang menggunakan jilbab ya harus seandainya dia menggunakan jilbab ya harus dengan penuh penghormatan kepada umat Islam karena itu adalah simbol umat Islam. Kalau menggunakannya dengan melecehkan dan menertawakan, ini yang tidak diperbolehkan. Contohnya, pakai jilbab ternyata pakaiannya itu adalah pakaian yang press body, ya. Kemudian joget-joget gitu. Nah, itu kalau digunakan oleh orang non-Muslim menjadi dianggap melecehkan, ya. Karena dia non-Muslim menggunakan jilbab dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan moralitas di dalam Islam. Meskipun sebenarnya biarawati itu kan juga jilbaban dengan model yang berbeda, ya. Kalau di dunia ajaran agama manapun itu ada simbol jilbab, itu menjadi simbol di agama-agama yang ada di agama-agama non-Islam juga. Tetapi dalam konteks Indonesia, jilbab hari ini adalah simbol umat Islam. Maka orang non-Muslim kalau kepingin menggunakan jilbab dengan niat toleransi, ya toleransi, contohnya orang non-Muslim itu diundang pernikahan di tetangganya yang Muslim. Saya tak pakai jilbab saja. Kalau niatnya itu untuk menghormati keyakinan tetangganya yang Muslim, ya nggak apa-apa. Toh dia berjilbab tidak menjadikan dia Muslim, karena yang menjadikan Muslim itu kalau dia syahadat, ya dia pakai jilbab ya boleh-boleh saja, cuma dengan niat yang tulus, jangan melecehkan atau mentertawakan. Ya, itu kalau niatnya seperti itu, ya dia pakai jilbab, kan beli di pasar bisa pakai jilbab, kemudian dia datang di kondangan tetangganya, maka ya itu tidak dikatakan melecehkan, dan itu bisa jadi adalah nilai toleransi yang tidak dikotori oleh pelecehan dan menertawakan, ya. Menertawakan dari simbol itu. Saya kira itu, Rizky. Ya Pak, terima kasih sudah dijelaskan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari yang disampaikan oleh Bapak tadi. Toleransi merupakan sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman perlu menerapkan toleransi. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang ditemani banyak sahabat. Tiba-tiba jenazah lewat diantar menuju ke pemakaman. Rasulullah berdiri seperti memberi hormat. Kemudian disampaikan kepada beliau bahwa jenazah itu adalah orang Yahudi, tak pantas memperoleh penghormatan. Namun Nabi balik bertanya, alaisat nafsan, bukankah ia juga manusia?
Jadi semakin luas wawasan keagamaan dan semakin tinggi tingkat religiositas seseorang, maka dia akan menjadi sosok yang taat beragama. Berpikirlah moderat, toleran, dan ramah pada orang lain, serta optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Quote of the day yaitu jangan menunda untuk belajar agama. Mulailah belajar agama dari sekarang. Kemudian acara selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih kepada Ibu dosen dan narasumber serta seluruh rekan mahasiswa hari ini yang hadir. Akhirnya serangkaian acara telah kita lewati bersama-sama dan sampailah kita di penghujung acara. Saya meminta maaf apabila selama pelaksanaan acara pada pagi hari ini terdapat kesalahan atau kekurangan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya Wulan selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.